Kasus pencurian bebek hingga menyebabkan pelaku meninggal dunia terjadi di Kecamatan Langsa Baro, Aceh pada Sabtu 14 Mei 2022 lalu. Polres Langsa kini menghentikan penyelidikan kasus meninggalnya pencuri bebek tersebut. Terkait kronologi kejadian dan juga bagaimana akhir kasus ini sekarang akan dilaporkan wartawan dari Serambi News. Kami sudah terhubung dengan rekan Zubir di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang, ya. Jadi dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pada Sabtu dini hari lalu, sekitar pukul 1, telah terjadi tindak pidana. Awalnya terjadi tindak pidana pencurian, dugaan pencurian hewan ternak jenis bebek entok di salah satu rumah warga yang berada di Desa Alur 2, Kecamatan Langsa Baru. Jadi saat kejadian sekitar pukul 1 itu, awalnya pemilik rumah beserta anaknya, yaitu dalam kasus ini sebelumnya sempat ditetapkan sebagai pelaku tewasnya terduga pencuri bebek tersebut, yaitu MJ. Mendengar waktu itu pelaku tersebut berinisial SF mendengar suara lalu lalang sepeda motor yang di sekitar rumahnya, sehingga malam itu timbul kecurigaan dari SF untuk keluar rumah melihat keadaan di sekitar rumah. Saat ia keluar, awalnya sempat mengintip dari jendela melihat ada 2 orang yang tidak dikenal. 1 orang menunggu di sepeda motor, 1 orang sedang berada di kandang bebek milik orang tuanya. Lalu SF keluar rumah dengan membawa sebilah pisau, mempergoki korban, yaitu sebelumnya ditetapkan sebagai pelaku pencurian bebek, yaitu MJ, sedang berada di dalam kandang bebek memegang seekor bebek milik orang tuanya. Saat itulah terjadi perkelahian antara SF dan MJ hingga berakhir dengan meninggalnya MJ. Sedangkan orang tua dari SF sebagai saksi telah keluar rumah waktu itu meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun waktu ia kembali dengan warga sekitar, melihat MJ selaku pelaku pencurian entok tersebut telah meninggal, dan kasus tersebut langsung ditangani oleh pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa dengan mengamankan SF sebagai pelaku penganiayaan berat hingga menyebabkan meninggalnya MJ. Jadi selanjutnya pihak berwajib melakukan konferensi pers pada Minggu, tepatnya Minggu pagi kemarin, memaparkan kasus yang terjadi, dan akhirnya pihak kepolisian menghentikan penyelidikan kasus meninggalnya pemuda MJ tersebut yang dilakukan oleh SF. Jadi pihak penyidik menghentikan kasus atau perkara penganiayaan berat hingga menyebabkan kematian dari MJ tersebut dikarenakan juga telah melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 JU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, tidak dapat pelaku SF tidak dapat dipidana dikarenakan SF melakukan pembelaan diri pada saat kejadian, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 KUHP pidana. Sehingga kasus tersebut sekarang untuk kasus penganiayaan berat hingga menyebabkan kematian terhadap korban, yaitu MJ, telah dihentikan. Ya, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Zubir sudah mendapatkan keterangan dari PLTK Satreskrim Polres Langsa, Ibtu Imam Aziz Rahman. Berikut keterangan lengkapnya. Dari MJ dalam penggeledahan di dalam celana kita temukan pertama 2 buah pancis
godok mancis, kemudian 1 buah silet, 1 buah gelang tali, 1 buah uang 100.000, dan 1 buah kaca pirek. Ini kita temukan di dalam ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.